Oke, teman-teman, waduh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Pumet namanya. Kalau bahasa Inggris ya Pumet itu. Kalau bahasa Indonesia biasa ya Pomade. Podcast masuk desa, waduh. Jos toh. Sama kali ini berarti Pak. Berapa kali? Oke, kami berdua mungkin akan bergantian. Yang besok-besok atau nanti ada narasumber yang lain. Kenalan dulu, nama saya Andi Ferdana. Kalau menurut undang-undang keistimewaan nomenklaturnya, saya jadi ulu-ulu. Tapi kalau di desa-desa kalian kasih kesejahteraan. Dan ini Mas Denny. Ya, saya Denny Pratama. Saya pendamping desa Kapanewon Cangkringan. Kebetulan saya juga secara administrasi atau mungkin sesuai dengan implementasi regulasi mungkin saya ditunjuk sebagai Korcam, koordinator kecamatan untuk teman-teman mendamping Kapanewon Cangkringan. Jadi di channel ini kita akan sharing-sharing tentang desa, khususnya tentang desa apapun itu. Karena desa itu menurut kami masih sangat menarik dan isu-isunya masih sangat reliable. Wah, besar apa? Masih sangat bisa digali lebih lanjut. Karena Mas Denny tadi kenalan sebagai pendamping desa, pendamping Korcam malahan. Sebenarnya pendamping desa itu apa, Mas? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Mungkin jelaskan aku mangan. Ini diceritakan panjang lebar, Pak. Singkatnya ya adanya pendamping desa karena adanya dana desa. Meskipun kalau secara regulasi sesuai dengan peraturan Menteri Desa nomor 143 tahun 2022 tentang pedoman pendampingan masyarakat desa. Kalau nggak salah itu judulnya. Ini saya mau itu enggak ketok profesional, Pak. Jadi mau itu apa daripada saya nggak baca tapi salah nanti tidak dimarahin uang pusat. Kayak gitu. Ini podcastnya kita mau konsep apa Pak? Kira-kira udah formal apa santai wae? Santai wae ngawar mangan. Oke. Berarti gampangannya pendamping desa ini ada setelah ada dana desa digulirkan oleh pemerintah pusat ke desa-desa. Oke. Lantas ada berapa nih pendamping desa ini? Kalau di Cangkringan atau keseluruhan? Di Cangkringan dulu ada berapa? Di Cangkringan, di Kapanewon Cangkringan ada 3. Idealnya kan setiap satu PLD itu mendampingi maksimal 4 kelurahan. PLD apa? Pendamping lokal desa, Pak. Pendamping lokal desa. Jadi secara struktural itu di paling bawah ada PLD, di atasnya ada PD, skupnya 1 kecamatan, 1 Kapanewon, mendampingi 5 kelurahan maksimal. Terus di atasnya PD ada TA, tenaga ahli yang cukupnya di tingkat kabupaten. Nanti menjadi mitra oleh dinas terkait. Kalau di Sleman namanya dinas PMK ya. PMK. Kalau di luar di IY mungkin PMD. Kayak gitu. Nanti struktur di atasnya lagi ada tenaga ahli provinsi sampai nanti di pusat kita di bawah BPSDM. Panjangannya apa ya? Badan BP Pemberdayaan atau Pembangunan. Saya lupa, Pak. Ya itulah di bawah BPSDM. Kemendes Desa dan di bawah Kemendes ada BPSDM. Yang mengelola kita selaku pendamping itu BPSDM. Kemudian tadi apa Pak pertanyaan? Ada berapa? Nah, ada berapa? Kalau se-Indonesia kemarin terakhir ngobrol dengan teman-teman atau mungkin dengan tenaga ahli kami itu ada sekitar 30.000 lah, kurang lebih segitu. Di Sleman sendiri ada sekitar 60-an. 60 PLD atau PD atau komplit? PD PLD 60 untuk 86 desa. Ya. Berarti tidak satu PLD itu satu desa. Betul. Karena mungkin keterbatasan bisa jadi seperti itu. SDM. Bisa jadi karena kuota atau lain sebagainya. Karena kan sudah di
amanatkan di situ kan Pak, maksimal untuk PLD kan 4. Tapi kalau satu PLD satu desa kan kerjanya lebih maksimal. Dan Ini anggarannya itu oke. Gembar karena yang honorariumnya gimana? Yang membayar jenengan-jenengan ini itu dari mana? langsung dari pusat, dari Kemendes sendiri. Oh, Kalau sepemahaman kami itu kan beban belanjanya ada di Kemendes, jadi setiap bulan maksimal sesuai dengan peraturan Menteri Desa yang 143 tahun 2022, maksimal setiap tanggal 10 honorarium akan ditransfer. langsung dari pusat. Oke. Dagangannya pusat lur, hati-hati lur. Wis, jangan hati-hati dagangan pusat ini. Enggak, Mbak, bercanda. Berarti ketika PLD ini memang tugasnya untuk membantu ya, membantu karena ada dana desa, terus kemudian diminta oleh kementerian untuk membantu pengelolaan dan pemanfaatan, evaluasi juga gitu, laporan dan sebenarnya bukan membantu, bukan membantu. bukan Lebih untuk membantu. memfasilitasi, Pak. Oh, Membantu kan kesannya untuk bayar ke desa. oh, padahal lurah ya. Padahal enggak dapat bayar ke desa, dan itu menyalahi aturan juga. Ini aturannya bahwasanya yang memberi honorar lebih ke fasilitasi sama apa ya, pendampingan lah. Pendampingan ya. Bagaimana implementasi dari misalkan Kemendes setiap tahun ada prioritasnya untuk pembangunan dana desa, meskipun di Undang-Undang Desa nomor 14 tahun 2000, nomor 6 tahun 2014 itu kan ada, kalau nggak salah saya pernah baca itu satu klausul sesuai dengan kewenangan lokal skala desa. Desa membangun seperti apa meskipun nanti di setiap tahun ada prioritas dari Kemendes seperti untuk pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Itu lebih ke apa ya? Selama ini yang saya rasakan kayak gitu sih. Ini loh Pak, nanti ada prioritas seperti ini untuk dana desa. Monggo ini untuk desa. Meskipun nanti jenengan selaku pemerintah kelurahan punya kewenangan untuk kelurahan sendiri, ya monggo. Tapi ini sebisa mungkin dan sebaik mungkin untuk dilaksanakan prioritasnya. Udah berapa tahun Mas dengan jadi pendamping desa, pendamping lokal desa. Berarti jenengan itu di atasnya PLD ya tadi, supervisornya ya? Ya, supervisor saya tenaga ahli kabupaten. Kalau ditanya berapa tahun, berapa lama, Oktober 2017 sampai sekarang 6 tahun, hampir 6 tahun lah. Sebelum ke Cangkringan saya di Kalasan dulu Pak. Oh, itu berarti tergantung apa kabupaten yang merotasi. Itu sulit untuk dijawab. Kemungkinan ada perhitungan atau pertimbangan dari tenaga ahli kami terkait dengan keahlian, atau mungkin seperti setiap bulan kan tenaga ahli kami kan mengevaluasi atau memberi nilai SPIN kepada kami. Ketika nanti PD yang memiliki potensi yang lebih nanti akan diimbangkan dengan PD yang mungkin potensinya di ini bukan kurang, tapi misalkan dia di teknis sedangkan satunya di pemberdayaan masyarakat bagus, ini di teknisnya kan banyak sekali di teknis, padahal sekarang kan sudah ada pensetaraan, tidak ada teknis lagi, tidak ada pemberdayaan masyarakat lagi, jadi satu. Nah, mungkin dari situ nanti dipasangkan biar nanti setiap pelaporan dari penggunaan dana desa itu bisa tersampaikan tepat waktu lah. Kan setiap bulan kita juga ada kewajiban dari Kementerian Desa itu untuk melaporkan melalui aplikasi Monex BD. Nah, dari situlah kita memberikan laporan secara langsung ke pusat secara online. Mungkin untuk mengimbanginya seperti itu. Nanti untuk mengimbangi bagaimana pendampingan ke pemerintah kelurahan, ke kelompok masyarakat, kayak gitu, mengimbangi lah. Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan besok-besok tentang desa, bisa ke Instagram kami, nanti di bawah. Pokoknya tenang ada di bawah. Dan mohon maaf kalau banyak noise, suara motor, suara
ayam dan segala macam ya namanya di desa bos kayak gitu kan. Lebih alami daripada di Karena setting di studio. padahal gawe studio ora kuat, durung kuat nek channel munggah kan ya. Muga-muga iki di delok apa menterine desa kan seperti ya terus disupport lho. Pak Ulu yang bilang gitu. Berarti pendampingan itu semua aspek ya di desa pelatihan bidang 3, bidang 4, bidang 2, bidang 5 juga. Yes, di APBK kan seperti itu. Kita arahannya tuh tidak apa namanya Pak. Kalau misalkan ada pelatihan pembuatan tas misalnya seperti itu, kita nggak langsung terjun ngasih arahan ini loh membuat tas caranya seperti ini, ngasih bimbingan teknis seperti ini. Enggak, kita bagaimana fasilitasi dari jenengan selaku pemerintah kelurahan, kita fasilitasi dengan dinas terkait atau mungkin tenaga ahli yang membidangi hal tersebut. Nah, kita fasilitasi, Pak ini ada tenaga ahli terkait ini yang bisa sebagai narasi. Secara pendampingan kita seperti itu, nggak kita langsung terjun lapangan langsung ngajari tas. Oh iya. Ini stres kita. Akeh banget soalnya. Itu. Ngomongin soal dana desa gimana sekarang jenengan kan biasanya ya gampangannya ada karena untuk mendampingi dana desa tersebut. Nah, kenapa dana desa ini bisa setiap desa itu beda-beda ini? Ada yang banyak, ada yang enggak banyak. Itu tertuang di peraturan Menteri Keuangan Pak. Setiap sepemahaman kami, setiap tahun itu kan ada peraturan Menteri Keuangan tentang besaran dana desa. Di situ biasanya tertuang mengenai alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja. Nah, saya sempat membaca salah satu pasal itu perhitungannya berdasarkan luas wilayah kelurahan atau desa, kemudian jumlah penduduk. Nah, itu biasanya nanti dihitung berdasarkan itu nanti juga besarannya kan mesti beda-beda. Kalau jenengan main ke Klaten mungkin ya sampai 1 M lah. Dan dana desa ini bolehnya untuk apa aja? Jadi biar masyarakat juga ngerti nih, wadah. Kok apa jenenge ngertine masyarakat, oh desa ya untuk dapat uang nih dari dana desa selama ini cuman untuk kesejahteraan perangkat desanya kan mungkin ada yang seperti itu bisa. Nah, yang perlu diinformasikan ke masyarakat dan mungkin masyarakat bisa untuk searching di Google ya. Sebenarnya dana desa itu kan satu sumber dana. Sedangkan di kelurahan atau desa itu kan banyak sumber dana. Ada anggaran dana desa, ada bantuan keuangan kabupaten dan provinsi, kemudian ada nanti kalau PGI ada dana keistimewaan, terus ada bagi hasil pajak, ada pendapatan asli desa. Nah, dana desa ini kan salah satu sumber dana dari APBK kelurahan atau desa. Tadi pertanyaannya Pak. Bolehnya untuk apa aja? Bolehnya untuk apa Karena aja? mungkin banyak juga yang masyarakat belum tahu dana desa ini. Desa kan dapat dana desa nih, tapi mungkin di luar sana banyak juga yang nggak ngerti nih pemanfaatannya. Dana desa ini untuk apa? Boleh untuk apa saja. Sebenarnya kalau untuk pembangunan masyarakat tuh boleh Pak. Dalam artian gini, ada kelurahan yang ingin membangun salah satu infrastrukturnya untuk motor jalan atau aspal jalan, monggo, karena itu sudah menjadi kewenangan desa. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tadi kan juga ada kewenangan lokal skala desa. Makanya itu kan diputuskan saat Musdes, musyawarah desa, penyusunan RKP, terus kemudian nanti ada musren Bangdes, penyepakatan RKP, akhirnya nanti jadi Perdes RKP, dan nanti beranak atau bertelur menjadi APBK. Nah, kalau dibilang boleh untuk apa saja ya, setiap tahun kita harus lihat regulasinya dulu. Kadang ada kelurahan atau mungkin desa yang wah ini dana desanya habis, kita bangunkan pagar makam atau kita bangunkan gapura desa. Tendensinya apa kan nggak ada. Dalam artian manfaatnya untuk masyarakat apa? Cuma hiasan toh. Berarti tak potong. Nggak semua itu bisa didanai oleh dana desa. Tetap ada aturan-aturannya ya, ada di peraturan menterinya. Yang intinya itu bermanfaat untuk masyarakat.
Nah, kalau pagar makam itu kan nun sewu, bukan bukan apa ya? Ya bener lah makamnya dipagar, tapi manfaatnya untuk masyarakat kan nggak terlalu mengenal. Mungkin nggak searjen dalam artian nanti untuk membangun talut, untuk membangun irigasi, karena di situ kan berdampak untuk masyarakat satu kelurahan mungkin bisa jadi satu kelurahan mungkin bisa jadi satu satuan, meskipun boleh apa untuk apa saja tapi kan ada rule-nya dari kementerian, prioritasnya lah untuk data juga berbeda. Contohnya lagi waktu COVID kemarin itu kan sebelumnya ada program dari Kemendes untuk padat karya tunai desa PKTD. Sasarannya bagus Pak sebenarnya untuk masyarakat yang dia miskin tapi tidak berpenghasilan tetap. Nah ketika nanti ikut program PKTD dia bisa jadi sasarannya enggak jadi tukang tapi untuk laden angkat batu, laden untuk angkat semen itu kan bisa nambahi pendapatan orang-orang tersebut. Itu meskipun ya non sewu ya kita bertolak belakang dengan unsur gotong royong kita. Di DIY kan seperti itu, banyak yang gotong royong. Itu pun ketika PKTD harus dengan menggunakan tenaga lokal. Misalkan di Padukuhan A, nah di situ ada warga yang nggak bekerja tetap atau mungkin nggak punya pekerjaan, bisa tenaga angkut semen dan batu, itu lebih diprioritaskan. Terus kemudian tadi setiap tahun juga prioritas dana desa itu kan berbeda. Mungkin nanti juga melihat dari visi misi presiden untuk pengentasan kemiskinan, nanti mungkin ada BLT karena impact dulu dari COVID itu karena banyak yang di PHK, terus kemudian nggak ada lapangan pekerjaan, nggak ada penghasilan, akhirnya kan ada prioritas untuk penggunaan dana desa sebagai BLT DP. Meskipun ya ada setiap desa kok ada minimal loh. Kalian yang peraturan menteri ini ada minimal. Jadi begitu teman-teman, nggak semua bisa didanai menggunakan dana desa. Yang bangun kantor kelurahan raiso ya berarti nggak bisa Pak. Raiso itu nanti apa ya bertentangan dengan norma-norma dalam undang-undang kan kembali ke masyarakat. Karena kadang beberapa persepsi masyarakat kan itu tadi nggak belum ngerti ya sejauh mana dana desa ini bergulir, regulasinya untuk apa saja. Artinya ya dana dibangunkan sudah selesai. Dan terkadang di masyarakat itu ya apa ya, saya tidak meng-underestimate masyarakat. Saya juga di rumah sebagai masyarakat ketika ingin ngerti kan harus mencari tahu. Bahkan di website desa pun juga ada kayak itu, mungkin ada regulasinya, mungkin ada peraturan kelurahan, peraturan apapun mesti kan ada di desa. Di kelurahan mesti ada. Jadi tinggal dari masyarakat saja ketika nanti diundangi untuk muskal itu datang atau enggak. Nah, kadang jenengan selaku pemerintah kelurahan mesti juga bingung ketika sudah dimusyawarahkan keputusannya seperti ini, tapi nanti di luar ada masyarakat, wah ini nggak perlu yang ini, yang dibangun yang ini. Padahal kan di situ sudah dimusyawarahkan. Dan di Indonesia pun keputusan tertinggi mesti musyawarah. Musyawarah mufakat. Lanjut lagi Mas, ketika ngomongin desa kan sih macam-macam ya. Terus kenapa kemudian desa ini kayak disupport terus nih kak, ada dana desa dan segala macam ini, apakah itu juga tadi pelaksanaan visi Pak Jokowi atau memang ada yang lain? Terus gimana kalau dana desanya mau sampai kapan? Apakah ganti presiden juga masih ada dana desa lagi atau gimana? Karena kan pertanyaan sulit dijawab nih. karena apa Pak? Kalau dari kami sih harapannya ya dana desa ada terus Mas. Karena kan beberapa kelurahan ya mungkin yang ngomong ke desa suge ya, condong catur tunggal.
mungkin PAD-nya lebih banyak dari dana desanya, itu nggak masalah kalau misalnya dana desanya stop. Tapi kalau beberapa kelurahan yang PAD-nya itu lebih sedikit, itu kan akan berdampak juga ke pembangunan, terutama pembangunan. Karena kan banyak juga yang pembangunan itu didanai dana desa. Nah, apalagi yang kelurahannya atau desanya itu dusunnya sedikit atau banyak. Itu kalau dusun di tempat saya, dusunnya cuma 8, setiap tahun mesti ada program satu menggunakan dana desa minimal. Nah, kalau yang di Bukir Sari misalnya, dusunnya 24, dana desanya cuma 1,1 lah paling banyak. Nggak mungkin itu didanai semua. Mungkin satu periode lurah itu 6 tahun kan. 6 tahun itu mungkin satu muternya kalau dibagi tuh rata-rata satu dusun itu cuma satu periode lurah itu. Dan PAD-nya ya nggak banyak juga. Kalau di aturan untuk dibagi rata itu enggak ada. Yang penting ada di musyawarah dan itu sebagai prioritas pembangunan kelurahan. Mau dibangun di mana saja, selama itu satu kelurahan enggak masalah. Kalau dibilang dana desa tahun depan ada atau enggak, itu pertanyaan sulit dijawab. Gue tak tahu ke pusat. Makanya kan kemudian dari dulu Kementerian Desa selalu menggaungkan yang namanya BUMDes atau BUMKAL. Salah satu tujuannya kan itu, ketika nanti ada badan usaha yang sah secara legal, secara administrasi sah, itu kan nanti bisa menambah PAD untuk kelurahan. Nah, di 2020 itu sudah dibikin enak oleh Kementerian Desa, Pak. Dalam artian seperti ini, badan hukum sudah difasilitasi Kementerian Desa untuk berbadan hukum. Di tahun ini mungkin sejak tahun 2023 awal sudah difasilitasi untuk NIB. Nah itu kan sebenarnya peluang yang sangat enak, nggak perlu bayar untuk berbadan hukum, nggak punya badan hukum. Dan ketika BUMDes sudah berbadan hukum ini lebih leluasa, nggak setiap tahun pemerintah kelurahan harus menganggarkan untuk penyertaan modal. Karena BUMDes nanti bisa dengan pihak ketiga dengan investor itu nanti untuk kerjasama ngasih modal. Jadi BUMDes itu kalau di cukup negara kayak BUMN, Pertamina atau kayak BRI Mandiri boleh cari di luar negara lah. Toh nanti kembalinya juga ke kelurahan atau ke desa kalau nah, mungkin untuk dana desa tahun depan itu terus atau enggak ya saya nggak bisa jawab. Cuma kasih solusi seperti itu ketika nanti misalkan jelek-jeleknya pipeline-nya di stop, ada BUMKAL yang bisa mengangkat PAD. Nah, ini gentian saya yang tanya nih. Oke, boleh. Dari tadi kan jenengan. Dari kacamata jenengan selaku pemerintah kelurahan mungkin ya, jenengan kasih kesejahteraan kalau iya namanya ulu. Menurut jenengan dengan adanya dana desa, pemerintah kelurahan sendiri merasa terbebani atau lebih meringankan dari program-program yang harus dilaksanakan? Ya seperti tadi tak sampaikan, kalau menurut saya pribadi ya meringankan, membantu, sangat membantu malah. Kalau terbebani ya enggak ya. Karena yang merasa terbebani itu kan tetap kita harus mempertanggungjawabkan dana yang digunakan kan, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang merasa terbebani kalau selama penggunaannya benar dan sesuai aturan dan pasti pelaporannya juga sesuai aturan dan itu tidak terbebani. Tapi malah justru sangat membantu dan karena gini, ya itu seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kondisi desa atau kelurahan kan berbeda-beda. Ketika ada yang kemudian ada BUMDesnya, mungkin udah ada BUMDesnya bagus, terus PAD-nya juga bagus, pembangunan bisa lewat dari BUMDes dan PAD-nya. Tetapi ada juga yang desanya PAD-nya sedikit sehingga pembangunan sangat tertolong dengan adanya dana desa. Karena kan beberapa dari masyarakat juga kadang itu mengusulkan itu ya kayak
kayak gawe candi. Selesai iki sesuk eneng, padahal kan nggak bisa kayak Oke, gitu. harus ada mekanismenya, Ada musyawarah. mekanismenya, ada prosedurnya kayak gitu. Nah, dengan adanya dana desa ini sangat membantu kalau di tempat saya pribadi. Seperti ya di tempat saya kan dana desa dapat 1160, lumayan lah. 1160 kalau yang tahun ini untuk pemberdayaan dan lalu apa tuh? Yang bawah kan pemberdayaan. Pembinaan. Pembinaan, pemberdayaan itu juga bisa digunakan untuk itu kan. Terus bidang saya bidang 2 pembangunan dan 2 itu bisa 700-an lebih, hampir 800 kalau dari dana desa yang digunakan untuk bidang saya. Nah itu bisa beberapa titik kan, bisa sangat-sangat membantu. Meskipun apa ya, persepsi atau cara pandang masyarakat ketika nek ora dibangun ki ora ketok lah. Kalau nggak ada pembangunan nggak kelihatan. Terkadang kan dinamika di masyarakat seperti itu. Padahal di pusat sendiri ketika nanti yang di program kelurahan yang dilaksanakan adalah pemberdayaannya atau pembinaannya, tujuannya ketika nanti adanya dana desa itu kan bisa meninggalkan salah satu keahlian dari warga masyarakat. Meskipun ya kita tidak memungkiri sebagai pendamping, saya sendiri sebagai pendamping banyak masyarakat yang pengennya dibangun. Soalnya mungkin masyarakat merasa mereka itu sudah rutinitasnya sudah begitu. Maksudnya mereka rutinitas begitu, belum butuh keahlian lain atau belum ya dan yang urgent itu pembangunan dan memang pembangunan kan porsi anggarannya lebih banyak dan kadang masyarakat kesusahan ini mencari dananya dan ada musyawarah terus diajukan ke kelurahan. Jadi ya memang masyarakat ya nggak pengennya sih, kebanyakan mesti pembangunan. Banyak usulnya pasti pembangunan. Meskipun pembangunan itu nggak hanya fisik, non fisik harusnya, tetapi aku ya bingung masyarakatnya setiap tahun ki saya diusulkan pembangunan ki eneng terus entek padahal harusnya kan jadi masyarakat mungkin persepsinya ketika ini udah jadi nih bangun apa lagi ya yang bisa kayak gitu yang untuk dimanfaatkan dan itu bermanfaat untuk masyarakat ya. Kalau pelatihan kan mungkin hanya kelompok atau kelompok kan nggak bisa banyak menyeluruh nih. Kalau misalnya pembangunan kan bisa untuk satu padukuhan atau 2 padukuhan lebih kerasa. Meskipun di kelurahan kadang ada pelatihan masak, nanti akhirnya ada 1-2 orang lah yang bisa meneruskan ya Pak. Jadi bikin apa namanya catering apa ya takon apa meneh jadi lali. Nyantai wae kan ngobrol-ngobrol biasa. Podcast masuk desa. Podcast masuk desa karena mungkin banyak yang podcast kayak gini yang bahas dana desa dan segala macam, tapi yang di desa sendiri dari perspektif desa tuh dan orang-orang desa belum banyak juga kayak gitu. Nah, siapa tahu ini bisa mewadahi keresahan-keresahan masyarakat desa. Besok bisa kita datangkan orang-orang yang tinggal di desa yang benar-benar jadi pengen ngopo kan mereka juga pengen menyampaikan aspirasinya tapi kadang nggak berani atau gimana. Kita bisa fasilitasi. Siap-siap dari TU ini. Ora lah, TU ini pusat. Itu terus apalagi ya? Pengen tak tanyakan tadi ya dampak juga. Kalau terkait pelaporan kan sebenarnya kalau dilaksanakan secara tertib kan sebenarnya gampang. Terus ini Pak, kalau terkait kebijakan yang ada di Kementerian Desa sendiri khususnya untuk dana desa, dampak atau mungkin apa ya lebih enaknya tuh manfaatnya untuk masyarakat desa sendiri secara kecamatan jenengan seperti apa? Apakah masyarakat itu kadang sudah dibangunkan terus wah ini kurang gini mas atau gimana? Sebenarnya enggak sih mas.
kalau di tempat saya kalau di tempat lain nggak tahu. Kalau di tempat saya ketika ada pembangunan itu pasti ada sosialisasinya juga, terus mesti itu udah usulan dari masyarakat. Jadi kalaupun misalnya nggak jelek, waduh apa ya dan nggak jelek itu kurang dananya, itu mesti kami juga sharing ke Pak Dukuh, Pak ini mungkin dananya cuma sampai segini nih pembangunan, misalnya katakanlah jalan cuma sampai 100 meter, ketika dia dibangun 200 meter misalnya 100 meternya mau gimana, kalau masyarakat mau swadaya ya nggak masalah kayak gitu, atau oh karena kami nggak punya dana nih mas tahun depan aja, ya udah nggak masalah. Jadi kalau masyarakat komplain sih enggak ya, masa wes dibangun kayak komplain ya banget nek masyarakatnya. Kebetulan tuh nggak ada gitu. Jadi karena kami juga mesti koordinasi dengan pemangku wilayah atau Pak Dukuh juga terutama. Jadi kalau ada kendala-kendala pasti kami juga dibantu. Kalau misalnya bikin talut, bikin selokan dan segala macam kan, itu kan mesti nanti ada tanah warga yang kena, atau enggak cuma tanah, di tanah ada pohon besar-besar atau segala macam. Itu contoh kemarin di Jambu itu kita bikin talut. Nah ini Pak Dukuhnya minta nggak minta siapa bagusnya ini kayak gini mas, maksudnya nah, sarannya kayak gini, terus tapi ini harus tapi saya bilangnya tapi ini harus memotong tanah warga pipun pak, terus rembukan sama warganya, terus ada berapa ya pohon besar-besar itu dipotong juga ditebang dan warga nggak minta ganti rugi gitu. Jadi memang komunikasi kan yang kalau menurut saya bagaimana komunikasi karena orang Jawa itu jadi yang penting jawab kayak gitu. Ya dijawab ya masalah. Jadi udah tanahnya tuh setengah meter kali berapa meter dan pohonnya banyak yang ditebang untuk pembangunan talut itu dan nggak ada masalah itu, dan malah hasilnya memang jauh lebih bagus kayak gitu. Talutnya bisa jalannya lebih lebar. Seperti itu sih mas, kalau ada masyarakat tentang pembangunan apalagi dengan desa, mereka di tempat saya jarang sekali bahkan nggak ada ya, mereka sangat terbantu, sangat berterima kasih sih. Ketika kalau dana desa ini di-cut, misalnya kalau dipotong sih nggak masalah, karena kami juga mengalami kayak 2021 itu kan 40% minimal 40% dana desa itu harus gunakan untuk BLT kan waktu itu. Nah, tetapi pembangunan juga masih bisa didanai dengan dana lain, walaupun dana desa juga bisa. Tetapi masyarakat juga kami kasih sosialisasi juga bahwa ini dana desa segini, kalau misalnya dari dana desa sudah dipotong seperti ini 40%. Jadi kalau misalnya pembangunannya belum bisa banyak nih, ya mohon maaf kami bisanya tahun depan. Kalau memang benar-benar urgent masyarakat mampu ya sudah dibangun, malah kami juga berterima kasih. Gitu teman-teman. Besok insya Allah ini akan rutin setiap minggu, setiap Jumat tag-nya, tapi uploadnya nggak tahu ya. Ya semoga saja bisa konsisten. Jangan lupa di subscribe. Wow, kayak Atta Halilintar. Subscribe. Dan ini gini mbak, kalau misalkan nanti ada teman atau mungkin orang lain yang juga ingin gabung di sini ngobrol boleh. Boleh berbagai latar belakang, tapi temanya tetap desa. Jadi saya mah beranggapan bahwa kami jauh ya. Ada temen nih yang dia membangun desanya seperti apa gitu, atau kayak itu bisa kita datang. Kayak misalnya kedepannya, tapi soalnya raiso bayar sih yo, karena sumber ya, tadi turun kuat ya tadi yo. Besok kan lah. Jadi bayaran ini kedepannya bisa nggak bayaran, yang penting ngobrol ngopi kalau makan apa sih nih pak ya. Telo goreng ibarat. Jadi yang penting bisa sharing tentang desa. Mungkin beberapa masyarakat desa itu banyak yang kurang paham. Siapa tahu kita bisa mengundang lurahnya Pleret yang viral kemarin dapat penghargaan Kemendagri itu. Kita bisa undang ke sini untuk ngobrol-ngobrol tentang desa juga. Siapa tahu tuh. Terus Mas Sugeng Handoko, kenal Sugeng Handoko? Kenal. Nah, Sugeng Handoko saiki kabeh nganggo purbo karena
membangun gunung api purba, itu mungkin siapa tahu kan didengar kayak gitu. Pak Andi ini juga termasuk pendiri Merapi Institute. Soal Pak, sedikit institutnya. Merapi Institute itu apa, Pak? Jadi Merapi Institute itu memang program iseng. Jadi dulu kan aku kan gabutan aku Mas. Gabutan. Gabut sampai sekolah S3, mungkin besok S4. Ini jadi teman-teman yang ke Merapi itu bingung sebenarnya ketika mau belajar yang komprehensif tentang mengenai Merapi. Jadi selama ini Merapi itu terkenal hanya dengan pariwisatanya saja. Maka Merapi Institute itu menawarkan ada 3 poin di situ. Research, study, sama fun. Nah, kalau research ini kami membantu ya memfasilitasi teman-teman yang mau riset di Merapi karena kami punya akses ke BPTKG, ke Guru Kunci segala macam, ke yang kalau pengen riset tentang Merapi komprehensif lah. Karena ketika ngomongin soal Merapi kita nggak bisa dari sainsnya tok, pasti ada local wisdom. Karena kenapa begitu? Wedhus gembel itu kan istilah awan panasnya orang-orang di sekitar Merapi dan itu sudah dibakukan secara nasional. Bahkan sampai segitunya Merapi itu. Dan tipe letusan 2010 itu bahkan juga menjadi tipe letusan sendiri. Bahkan sampai memunculkan tipe letusan sendiri, tipe letusan Merapi. Selama ini kan hanya eksklusif atau eksplosif. Dan ini ada tipe letusan Merapi. Nah, peneliti-peneliti itu bingung mau kemana gitu. Jadi kami membantu juga itu. Nah, yang kedua study. Study itu ya untuk belajar yang ya belajar aja lah, belajar tentang Merapi. Kami biasanya kerjasama dulu tuh biasanya field study, jadi ke beberapa teman-teman di Merapi karena saya kan nggak korban apa ya penyintas erupsi Merapi 2010. Jadi di Merapi Institute bisa mengetahui juga peranya Merapi waktu 2010, waktu erupsi terus paskanya seperti apa, ada perubahan di situ. Nah, biasanya tuh dulu kalau 2000 berapa ya 18, 19, 20 itu rutin dari Osaka University, tapi dosennya udah gantian. Besok dari Atma Jaya, sekolah di sini besok Minggu kayak gitu. Ya tentang Merapi juga ngobrol-ngobrol soal Merapi yang terakhir fun ya, seneng-senengnya di Merapi lah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi Merapi Institute itu kayak gitu apa ya? Kayak cuman Mirotawe iso nggak kampus, masa aku reso to nggak kampus lho. Aku gitu loh. Ke sekolah nanti S3 masa reso nggak kampus. Tapi memang kami beranggapan bahwa education is not commodity kayak gitu. Kami ya sudah belajar ya nggak usah pakai bayar dan segala macamnya. Benar-benar murni pengen berbagi saja. Jadi kalau pengen riset tentang Merapi atau studi tentang Merapi ya bisa lewat. Nah, ini sebelum closing statement Pak, saya selaku pendamping desa dan teman-teman yang ada di wilayah Cangkringan ini jadi ya setengahnya bingung, setengahnya apa ya, oke lah. Kadang dari 5 kelurahan itu sering menanyakan, Mas, ini Cangkringan wilayah KRB, boleh atau dana desa dibangun di sini? Dan sewu, mohon maaf, mungkin saya tidak teliti membaca di undang-undang desa atau mungkin pemahaman saya kurang luas. Bagi saya ketika itu untuk masyarakat monggo dibangun, entah itu mau KRB atau enggak, selama itu bisa digunakan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan, kami nggak masalah gitu loh. Tapi kan ketika mau mempelajari regulasi kenapa atau KRB nggak boleh dibangun, padahal di KRB itu kalau dilihat potensi ekonominya sangat besar, ada wisata di Merapi, terus kemudian ada jeep banyak. Nah itu kalau fasilitasnya untuk masyarakat nggak ada kan serba wah dana desa kok rasanya nggak berguna, meskipun hanya untuk dibuat kalau penahan tanah lah atau buat kios di atas sana di dekat kali adem atau di wisata yang dekat Merapi. Saya terkadang bingung mau menjawab atau menjelaskan. Toh ini KRB 3 ya Pak? KRB 3 yang sangat potensi kalau terjadi bencana lagi. Nah, saya bisanya cuma mengarahkan ya monggo kalau untuk masyarakat silahkan dibangun nggak masalah. Kalau kami seperti itu. Ya mungkin di luar sana banyak teman-teman yang lebih paham lah. Tapi selama itu bagi kami, bagi masyarakat ya kembali lagi lah monggo dilaksanakan nggak masalah. Kadang ya
nek ditanya seperti itu ki waduh nanti ya mungkin itulah Pak terkait Oke. dana desa mungkin lain-lain lagi besok materinya ganti. Dan ini ganti, narasumber ganti. Begitu teman-teman, karena ini tag-nya sudah sore, kami mohon undur diri. Wah, sampai ketemu minggu depan ya. Ini Minggu langsung depan diedit lagi. ya nantilah Pokoknya sebelum Jumat ini sudah naik, launching sudah di YouTube. launching di YouTube. Jadi teman-teman tunggu saja. Atau kalau mau ekstrim ya langsung diupload. Nanti tinggal kita dapat WA nanti, Mas tolong diperbaiki. Ya ora lah. Mungkin gitu Pak Andi. Kalau banyak kurangnya ya karena pengetahuan saya yang sangat minim terkait dengan apa toh dana desa dan tentang desa. Kalau dibilang kurang maksimal ya evaluasi bagi kami mendampingi di Kalurahan. Terima kasih. Besok sampai ketemu minggu depan.